Oke, sekarang kita unboxing yang Tadribat ya. Sebelumnya kan ini Muntaha, sekarang Tadribat. Ya, ini adalah fisiknya ya, buku Tadribat. Ini cukup besar, kita bisa bandingkan besarnya. Kalau ini A5, ya, ini segini, jadi cukup besar, cukup besar. Tadribat itu apa? Tadribat ini adalah buku pelengkap dari buku Muntaha. Tadribat itu kan artinya latihan ya. Jadi ini adalah buku latihannya Muntaha. Kalau Muntaha itu adalah buku teori saja isinya, tidak ada latihan. Nah, ini bukunya berisi latihan-latihan dan teks Arab untuk diterjemahkan. Oh iya, info penting lainnya, jadi buku Muntaha ini bukanlah buku terjemahan ya. Jadi ini buku yang ditulis oleh orang Indonesia, jadi bukan buku belajar bahasa Arab yang diterjemahkan, bukan. Jadi ini efeknya tentu lebih mudah dipahami gitu, karena bahasanya bahasa asli Indonesia, cara berpikirnya juga cara berpikir orang Indonesia, sehingga itu bisa lebih dipahami. Jadi buku ini cukup tebal, yang tebalnya segini ya, tebal ya tebal. Jadi tebalnya 597 kalau totalnya ya, dengan halaman-halaman Romawi. Ini halaman terakhirnya 566. Penulis ini beliau yang menulis pendidikannya itu bahasa Arab ya, S1 S2 nya, dan beliau dosen agama di kampus UB di Malang. Kita mulai dari daftar isi, jadi cukup banyak ya. Bagian 1 pendahuluan, berapa lama belajar bahasa Arab dengan teknik Muntaha. Jadi ini penulis memprediksi ya. Jadi kalau orang itu tekun, dia konsisten, dia kemudian meluangkan waktu setiap hari, insya Allah bisa menguasai bahasa Arab, memahami bahasa Arab dengan 2 buku ini ya, Muntaha dan Tadribat. Kemudian target belajar, nah ini target belajar yang disasar oleh penulis adalah target untuk menguasai atau memahami teks Arab yang ada dalam kitab-kitab Arab. Jadi memang tujuannya bukan untuk conversation ya, tapi untuk memahami teks, sehingga kita bisa memahami Al-Quran misalnya, atau memahami turas-turas dari kitab ulama yang bahasa Arab, seperti itu. Kemudian panduan menggunakan buku ini bagian kedua, cara menggunakan buku ini. Jadi ada petunjuknya ya, ini untuk mempermudah Anda dalam belajar bahasa Arab dengan metode Muntaha. Kemudian bagaimana cara membaca teks yang benar, kemudian cara mencari arti kata dalam kamus. Nah, ini penting ya, karena memang belajar bahasa Arab itu selain butuh modul ya seperti ini, modul Muntaha dan Tadribat, kita juga pasti akan membutuhkan kamus. Nah, kamus yang direkomendasikan oleh penulis buku ini, Ustadz Muhammad Rohman Rozikin, adalah kamus Al-Munawwir ya, ini adalah kamus standar ya, kamus Al-Munawwir, seperti itu. Bagaimana cara mencari arti kata dalam kamus. Kemudian bagian 3 level 1 ya, latihan level 1, pembagian kata, konsepsi wazan, fi'il mu'tal, fi'il sahih, fi'il madhi, mudhari, amr, wazan fi'il madhi, maklum, majhul, lazim, muta'addi. Kemudian teks level 1, wah ini banyak ya. Teks ini berarti teks Arab untuk diterjemahkan. Nah, ini
pembagiannya berlevel-level karena memang masing-masing level menunjukkan tingkat kemudahan sampai yang dirasa sulit ya. Misalnya level 1 Aina Ahmad, ini mudah sekali ya. Mudah sekali, kita buka misalnya halaman 50 ya, seperti ini ya isinya, seperti ini. Jadi latihan-latihan ya. Ini misalnya sebutkan wazan dari masing-masing kata yang didaftar di bawah ini. Analisislah bagaimana contoh. Nah, ini qoro'a, ini wazannya apa? Wazannya fa'ala. Kemudian fi'il, analisis wazannya fa fi'ilnya qaf ain, fi'ilnya ra, dan lam fi'ilnya hamzah. Huruf tambahannya tidak ada. Arti katanya qoro'a adalah membaca. Skip. Kata jahilun, wazannya apa? Wazannya fa'ilun. Analisis wazannya bagaimana? Fa isimnya adalah jim, ain isimnya adalah ha, dan lam isimnya adalah lam. Huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya alif. Kemudian arti katanya yang bodoh. Nah, seperti itu. Jadi ini perintahnya semuanya sama, ngikuti yang ini ya. Kalau kata ba itu wazannya apa, kemudian analisis wazannya itu bagaimana, huruf tambahannya apa, ada atau tidak ada, kemudian artinya apa, seperti itu. Ini banyak tabel-tabel seperti ini yang kalau diisi ya, kita isi semuanya ya, berarti kita bisa memahami ya konsep dasar pada bab ini. Seperti itu. Balik tadi ya, halaman 50 misalnya teks ya, kita lihat mudahnya. Ini teks level 1. Nah, ini teks level 1 ya. Aina Ahmad, Iqra al-qissah al-atiyah ya, seperti itu. Abdullah yabhasu an Ahmad fil madrasah. Nah, ini kan mudah kan? Abdullah mencari Ahmad di sekolah dan lain sebagainya ya. Ini mudah. Ini karena ini level 1. Seperti itu. Balik lagi ke daftar isi. Teks level 1, kemudian level 2 juga sama ya. Latihan level 2 dimulai dari pembahasan maksur, mamdud, manqus, domir, isyarah, mausul mustarok, istifham, kinayah, isim fi'il, jamid saut. Kemudian teks level 2 dan seterusnya, ini sampai level 7 ini yang terakhir level 7 ya. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, zarf, zaman wa makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la linafyil jins, munada, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana wa akhwatuha, isim inna wa dan akhwatuha, dua maf'ul zanna dan akhwatuha, majrur bi hurufil jar, majrur bil idhofah, isim ghairu munsharif, dan seterusnya ya. Ini kemudian dilanjutkan dengan teks level 7. Seperti itu. Jadi cukup lengkap, dan ini cukup bagi Anda untuk bekal yang memahami bahasa Arab. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, karena orang, kata Asy-Syafi'i, orang yang tertimpa syubhat itu ya karena dia tidak paham bahasa Arab. Dia gampang bingung ya terhadap permasalahan-permasalahan
yang terkait agama, sehingga dia mudah sekali tertimpa syubhat. Beda dengan orang yang paham bahasa Arab, kata beliau, maka mereka tidak akan mengalami hal itu. Nah, ini di halaman terakhir ada contoh-contoh ya, bagaimana kita saat kita bisa bahasa Arab ya, kita bisa menganalisis ya, misalnya pada lafaz basmalah ya, ini Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismi terdiri dari dua kata, yaitu ba ya, ba di kasroh, bi, dan ism. Alif pada kata ism dibuang untuk memudahkan pelafalan karena seringnya lafaz ini diucapkan ya, sehingga bismi itu kan tidak ada alif ya di antara ba dan sin. Kata ism i'rabnya majrur dengan tanda i'rab kasroh karena ada harf jar bi sebelumnya ya. Posisi kata ism juga menjadi mudhof. Makna bismi adalah dengan nama. Jadi analisisnya seperti itu. Ya, kita cukup untuk unboxing Tadribat Muntaha ini ya. Ya, semoga membantu Anda untuk mendapatkan informasi lebih terkait dua buku ini. Ya, silakan dibeli di Zakaria Shop.